Pembicara kita malam hari ini adalah Pastor Tony Nardi Wiono, sarjana psikologi CBA, dan beliau adalah gembala sidang dari Gereja Victory Indonesia City Home Surabaya. Dan malam ini kita akan dibantu oleh media untuk boleh menampilkan biodata dari beliau. Nah, supaya lebih jelas terlihat ya kan. Dan beliau adalah fasilitator gerakan Anak Bersinar Bangsa Gemilang, salah satu gerakan dari 414 Windows Movement di Indonesia. Pastor Tony Nardi lahir di Madiun 25 Juni 73 dan beliau sudah menikah dengan Ibu Jenny Gunawan, psikolog CBA, dan memiliki 2 orang anak, yaitu Joseph Michael Tananardi dan juga Terence Emmanuel Noah Tanardi. Beliau merupakan pembina Yayasan Anak Bintang Cemerlang dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Dan Pastor Tony Nardi juga merupakan seorang penyiar, atau narasumber radio program Today's Family, Reaching Out Generation dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Dan pada tahun 2021, beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Pemuda dan Anak PGLI Surabaya. Malam ini Bapak Ibu kita akan membagi penuturan materi selama 2 sesi dan Bapak Ibu juga akan diberi kesempatan untuk bertanya untuk materi yang akan disampaikan oleh Pastor Tony Nardi. Jadi persiapkan catatan Anda dan alat tulis Anda dan pastikan Anda mengikuti materi ini dengan baik. Selamat mengikuti, Pak Tony Nardi, kami persilakan. Baik, shalom, terima kasih. Ini kesempatan yang berharga dan saya menjadi terhormat untuk bisa bersama-sama dan menyampaikan sesuatu yang bagi saya adalah berbagi. Dan apakah karena memang saya kelihatan muda sehingga saya kena bagian yang berpacaran atau persiapan pernikahan gitu ya. Jadi mungkin kelihatan wajah saya masih umur ya 19 tahun begitu ya. Ya plusnya masih plus banyak sekali. Oke, Bapak Ibu dan para pemuda dan pemudi yang ada di tempat ini, saya mendapatkan bagian memang bagaimana mempersiapkan dan bagaimana cinta itu bergejolak di antara iman dan sebagainya. Nah, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Izinkan saya menggunakan share di background saya. Nanti untuk materi saya akan serahkan kepada yang berwajib. Maksud saya kepada panitia untuk bisa dibagikan, silakan, monggo gitu ya. Saya akan share. Nah, oke, shalom. Baik, ini saya mengambil gambar film ya, tapi setidaknya ini hanya sebuah alat bantu saja ya. Love and Faith, Love versus Faith. Ini film yang tahun 2015 bulan Maret di launching ya. Mungkin Bapak Ibu kalau mau lihat ya silakan. Tapi apakah materi saya ada kaitannya dengan itu? Kayaknya enggak, jauh sekali ya. Baik, kalau ingin tahu keluarga saya, ini adalah keluarga saya. Ini adalah istri saya yang tercantik ya. Di seluruh dunia ini ya. Dan itu hanya milik saya yang diberikan Tuhan kepada saya, dipercayakan. Kemudian itu ada 2 anak saya, satu Joseph, satunya adalah Terence. Joseph berumur 19 tahun, sekarang sedang berkuliah di semester 3. Kemudian yang paling kecil berumur 14 tahun dan sekarang masih kelas 3 SMP. Nah, ini foto-foto yang ya kalau ditanya apakah masih sama dengan sekarang ya masih samalah, nggak berbeda. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya akan menyampaikan sebuah fenomena tentang gaya pacaran ya. Beberapa waktu ini begitu banyak ya gaya pacaran anak-anak muda yang meresahkan orang tua, meresahkan masyarakat. Bukan hanya meresahkan masyarakat, juga meresahkan pemerintah. Bapak Ibu perhatikan beberapa waktu lalu sempat dimunculkan sebuah wacana, yaitu tentang menginap di hotel. Ya, waktu itu saya baca. Kemudian lagi ramai di media sosial, kemudian saya berkomentar. Saya cukup kaget sekali karena komentar yang
sepaham, paling nggak sepaham itu sejalan dengan pola pikir, nilai-nilai, dan prinsip kekristenan atau kita sebagai orang percaya, itu nggak banyak ternyata. Yaitu adalah begini, kalau seandainya ditemukan di kamar, di sebuah hotel, losmen, atau penginapan, atau apartemen, ditemukan pasangan laki-laki dan perempuan yang mereka bukan pasangan resmi atau mereka menikah, maka akan dilakukan tindakan hukum perzinahan. Nah, ini tiba-tiba menjadi gejolak. Nah, kemudian saya kan berkomentar, lanjutkan, teruskan, begitu. Ternyata pendapat saya ini ada yang menentang, Bapak Ibu. Mereka memikirkan lebih kepada business oriented. Kemudian statement-statement mereka berkata begini, bagaimana nanti dengan pariwisata? Bagaimana dengan kehidupan hotel? Bagaimana bisnis hotel? Bisnis hotel akan terpengaruh karena peraturan, karena undang-undang ini. Dan itu masih bergejolak ya, Bapak Ibu sampai hari ini. Tetapi pemerintah tetap akan sepertinya akan lebih cenderung akan memasukkan ke wacana ini menjadi satu peraturan. Terutama ini menjadi gejolak di daerah Bali. Kenapa? Karena banyak pasangan muda, banyak orang-orang yang bukan pasangan suami istri, mereka menginap di hotel dan melakukan hubungan suami istri. Itu yang sekarang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Nah, bagaimana dengan akhirnya juga begini, maraknya perselingkuhan dan seterusnya. Dan anak-anak muda juga sekarang gaya pacarannya semakin hari semakin mengerikan. Dan kemarin beberapa hari yang lalu saya juga menemukan seorang yang akan konseling dengan kami berdua dengan istri terkait dengan masalah keluarga yang baru menikah 4 bulan. Baru menikah 4 bulan dan ternyata mereka sudah merencanakan sebuah perceraian. Saya sampai kaget. Kamu pacaran berapa lama? Saya bilang. 2 tahun. 2 tahun pacaran. Kemudian bagaimana proses konseling, persiapan pernikahan. Nah, disinilah mereka, teman saya ini sampai kaget. Iya, aku banyak hal yang miss. Aku begini, aku begitu. Nah, kami sedang berdoa, kami bergumul untuk menangani pasangan ini. Dan mereka masih muda-muda. Umurnya sekitar 28, 29, masih muda dan mereka menikah. Nah, ini adalah data-data yang saya dapatkan bahwa terjadi banyak kekerasan. Bukan hanya berbicara tentang tentang perzinahan, tetapi dalam pacaran pun terjadi yang namanya kekerasan saat berpacaran. Mahasiswa saya pernah jadi dia melakukan sebuah riset, karena saya juga pernah menjadi dosen psikologi di sebuah universitas. Mahasiswa saya melakukan suatu riset di sebuah SMA, gaya pacaran. Dan cukup mengejutkan ketika diskusi dengan saya, bahwa itu ada pasangan yang laki itu suka memukul perempuan, dipukulin. Nah, yang heran, mahasiswa itu tanya begini, kenapa? Karena dia wawancaranya dengan pihak perempuan. Ya. Kenapa kamu tidak putus? Bapak Ibu, jawabannya cukup mengagetkan. Enggak mau katanya. Kamu ini babak belur. Wajahnya sudah babak belur, saudara. Tapi dia tidak mau putus. Kemudian pertanyaan mahasiswa saya kepada mereka begini yang pada si gadis ini. Kenapa kamu tidak mau putus? Dan si gadis berkata begini. Begini masalahnya. Setelah pacar saya mukul saya, pacar saya itu akan nangis-nangis. Minta maaf kepada saya. Maafkan saya, maafkan saya. Dia akan nangis-nangis. Nah, itu saya senang katanya. Karena dia minta maaf dan mohon-mohon kepada saya. Nah, hal yang kedua yang cukup mengejutkan adalah setelah itu pacar saya akan bilang begini, sudah kamu minta apa saja, aku akan berikan, aku akan sediakan. Nah, itu ternyata yang ditunggu oleh pihak si gadis. Jadi habis dipukulin, minta maaf, minta apa saja, dia akan dapatkan. Bapak Ibu, ini adalah fenomena yang ditemukan di lapangan, di sekolah-sekolah.
Perhatikan, dari 10.800 laporan kekerasan pada perempuan, 2090 kasus di mana pelaku adalah pacar atau teman. Ini benar-benar satu fenomena yang kita itu harus hati-hati. Saya juga punya anak remaja, Bapak Ibu ya. Saya punya anak remaja, saya juga punya anak yang mau remaja. Anak saya juga pernah, saat itu juga pernah berpacaran juga. Walaupun saya sebagai orang tua, saya dan istri saya sempat berdiskusi dan sebagainya. Kami mengatakan, please jangan berpacaran. Dan istri saya sendiri aktif di True Love With. Dan kami juga memberikan training, memberikan ini kepada sekolah dan sebagainya. Dia juga pernah ikut True Love With. Tetapi faktanya kecolongan juga. Nah, disitulah bagaimana kami mendampingi, kemudian kami juga berdoa untuk anak kami, sampai anak kami mengerti hal itu. Dan ini yang mau saya bagikan kepada saudara, sekaligus bagaimana kami berpacaran. Karena Bapak Ibu, kami berdua ini juga berpacaran loh ya. Saya sama istri saya juga berpacaran. Walaupun tidak ada di Alkitab, pacaran gitu ya. Tapi istilahnya kami pendekatan juga, approach juga ya. Nah, kemudian selalu ini adalah fakta juga, bagaimana kedekatan dalam waktu yang lama, orang yang lama berpacaran, ini sangat berbahaya juga. Kenapa? Kedekatan di dalam waktu yang lama itu akan mengarah kepada keinginan untuk melakukan hubungan seks sebagai tantangannya. Karena mereka lagi bergejolak, adrenalinnya itu sedang bergejolak. Awalnya bergandengan tangan, terus kemudian mulai berpelukan, lama-lama mencari tantangan. Anak-anak muda yang mereka bermain game saja, mereka selalu tertantang untuk level 1, level 2, level 3. Demikian pula dengan berpacaran. Kalau cuma bergandengan tangan saja, wah kurang tantangan ini kayaknya. Nah, akhirnya mencoba, dan terakhir bisa jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam perzinahan, jatuh di dalam sebuah kecelakaan yang disepakati oleh mereka begitu, dan atau itu akan berdampak bagi masa depan mereka. Ini adalah data-data yang coba saya kumpulkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kenapa cinta itu begitu kuat? Demikian firman Tuhan sudah pernah katakan ini. Dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Perhatikan ini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Inilah yang seringkali kita itu bertanya, kenapa ketika orang berpacaran, logikanya nggak masuk. Nggak masuk logika, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya ketika berpikir di masa lalu, saya coba gini, iya ya waktu saya itu berpacaran itu, ada nggak masuk akal. Bahkan yang lebih berbahaya atau apa? Berbahaya adalah sering terjadinya konflik antara orang tua dan anak ketika anak itu mulai masuk pada dunia pacaran. Nah, ini yang terjadi ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu seperti sebuah ingatan. Ini. Nah, karena dikatakan juga di dalam di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dikatakan begini. Taruhlah aku seperti meterai. Jadi nempel ya. Kalau dalam bahasa aslinya itu dikatakan hotam. Itu seperti meterai, tanam betul, nempel betul, dan meterai itu berarti tanda kepemilikan. Oleh karena itu yang muncul adalah anak-anak muda itu merasa bahwa pacarnya itu adalah mulai dimiliki. Ini punyaku. Ini terjadilah yang namanya posesif. Kamu kemana yang? Kamu kok nggak lapor saya? Kamu kok nggak ngomong sama aku? Kamu tadi bicara dengan siapa? Tadi pagi kok nggak say good morning? Tadi malam kok nggak say good night? Gitu. Nah, itu terjadi gitu. Kenapa? Sampai-sampai karena begitu lekatnya, itu sampai orang tua itu bisa diabaikan, Bapak Ibu.
Karena saya juga pernah berpacaran, saya juga begitu. Saya pernah ngalamin itu. Kata-kata orang tua itu bisanya masuk kiri, keluar kanan. Saya dulu telepon, zaman dulu kan belum ada handphone ya. Telepon gitu ya. Saya waktu dulu telepon, itu sampai telinga saya merah. Padahal dulu pacar saya itu rumahnya di belakang rumah. Sampai mami saya itu marah. Kamu tuh daripada telepon lama, sudah pergi aja ke sana gitu loh. Nggak usah lama-lama. Apa ganti telepon, apa telinga kiri, telinga kanan. Nanti kalau mengantarkan mama pergi ke dokter, saya nggak mau. Nggak mau saya. Tapi kalau pacar saya bilang gini, tolong saya dijemput ya, berangkat. Nah, itu nempel, itu cinta itu, aduh. Makanya begini, ada istilah, Bapak Ibu pernah dengar istilah ini. Apa namanya, kalau orang sudah jatuh cinta, maaf ya, tai kucing rasa coklat. Itu saking kuatnya, bayangin. Itu salah ditabrak sudah. Orang tua tabrak. Jangankan orang tua, pendeta ditabrak, Alkitab ditembus. Bahkan Yesus pun bisa dikatakan itu bukan kata Tuhan, itu kata hantu katanya. Karena ketika dia mulai masuk dan mau terjebak di dalam dosa, ketika nanti diingatkan oleh Roh Kudus, jangan. Itu berdoanya akan berbeda. Akan berdoa begini, suara hantu dalam nama Tuhan Yesus, jangan, pergi saja. Bisa begitu, saudara. Kenapa? Begitu kuat. Suara Tuhan bisa jadi suara hantu. Coba perhatikan, anak-anak muda, dan di sini yang masih muda-muda, kau udah pacaran, coba bayangin, jam 1, jam 2 pagi dibangunin, nangis, kenapa? Itu dia bisa datang ke rumah, bisa telepon, bisa nemenin. Tapi coba kalau dibangunkan Tuhan jam 1, jam 2. Ayo nak, berdoa. Pasti ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, Engkau kan maha tahu. Sudah ya, besok pagi aja. Tidur nanti pasti gitu. Nah, dia merasa memiliki. Sehingga semuanya ini menjadi berdampak. Karena itulah cinta itu begitu kuatnya, Bapak Ibu ya, saudara, sehingga ini yang sulit dipadamkan. Apalagi ketika kita ngomong dengan anak kita yang sedang berpacaran. Nak, kamu jangan pacaran ya. Nak, kamu jangan begini ya. Enggak. Itu pasti diabaikan. Kami yang juga sama-sama hamba Tuhan mengalami hal itu. Ketika dia tahu tentang kebenaran, dia tahu tentang apa yang menjadi prinsip di keluarga kami, yang akhirnya ujung-ujungnya dilanggar juga. Dan ketika saya bilang, kamu jangan nyatakan ya, jangan nyatakan ya. Menyatakan juga. Walaupun anak saya sangat terbuka ya, Bapak Ibu ya, terbuka anak saya. Ketika dia datang, dia ngomong dengan gini, saya masih ingat sekali. Dia bilang gini, papi, aku sudah ngomong, papi. Loh, kan papi bilang, kamu jangan ngomong. Sudah, papi, aku udah ngomong. Terlanjur, papi. Waduh, kok terlanjur? Dia sudah ngomong. Anak saya cukup terbuka dan kami berdiskusi di situ. Saya tidak bisa begini, kamu harus putus. Oh, itu dia akan akan melawan dengan reaksi. Jadi maminya atau istri saya melakukan pendekatan, ngobrol ini, ngobrol itu. Kami berdua sepakat berdoa. Kalau kita pernah belajar tentang marriage course, kan kita harus sepakat kan? Nah, kita juga berdoa bersama-sama. Kalau anak saya mungkin berdoa, biarkan hubungan ini makin baik. Kami berdua, doanya gini, Tuhan Yesus putuskan. Tuhan Yesus putuskan. Kami harus sepakat. Loh, saudara. Nah, di situ saya melihat cara kerja Allah yang sangat luar biasa. Dengan caranya yang ajaib. Puji Tuhan, anak saya akhirnya kemudian menjauhkan diri. Dan saat itu dia berkata, saya akan tidak pacaran mungkin bertahun-tahun ke depan. Gitu ya. Nah, saya mau serius sekolah, saya mau menata masa depan, saya mau serius melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tapi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saudara, bahwa ketika cinta itu begitu kuatnya, seringkali anak muda ini mulai sulit untuk dikendalikan. Nah, bagi saudara yang masih muda bertanya begini, kenapa ya Pak Tony, saya kalau sudah cinta kok ya seperti itu?
Ada beberapa yang menjadi penyebab. Yang pertama memang secara metabolisme tubuh, secara hormonal memang remaja ini lagi memerlukan cinta dan sayang yang lebih. Demikian pula, saudara, cinta dan sayang itu hormon yang kalau nggak salah ada hormon sitokin lah apa, itu berbicara tentang cinta, tentang diterima, itu lagi gede-gedenya. Sehingga ketika dia ada orang yang mungkin kalian atau melihat ada yang lagi memperhatikan, cuma ngomong begini, aku boleh tahu nomor teleponmu, langsung berbunga-bunga. Ya padahal kalau kita ngerti orang biasa ya nggak ada apa-apa gitu. Tapi karena mereka gejolak saudara, gejolak Anda, gejolak kalian itu masih dalam pertumbuhan itu, maka itu yang membuat sepertinya kok jadi buta. Nah, oleh karena itu, sebelum masuk jauh ke sana, maka saya selalu memberikan beberapa pagar-pagar supaya kita tahu kenapa harus ada kedekatan, kenapa kita harus berhati-hati, kenapa kita harus melakukan ini dengan penuh hikmat. Ya, cinta versus faith, ya, love versus faith. Kita nggak bisa hanya melulu kita berbicara tentang cinta saja tanpa kita melibatkan iman kita di dalam perjalanan kehidupan persiapan pernikahan maupun ketika sedang pendekatan. Jadi hal ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita melihat, saya mencoba untuk menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan saja. Secara kedekatan aja berbeda. Ketika mereka bertemu dalam kedekatan, awalnya lihat saya dibagi di dalam persahabatan itu ya, naik ke atas antara laki-laki dan perempuan itu tahapnya berbeda. Kalau laki-laki itu ketika dia ketemu itu langsung nyosor-nyosor begitu. Wah, ketemu gitu. Tapi kalau perempuan beda, lebih ke emosional, kedekatan begitu ya. Jadi diagram ini hanya ingin menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan ketika mereka dekat itu ada perbedaan kebutuhan, ya, perbedaan perilaku, perbedaan sikap, ya. Nah, oke. Oleh karena itu mesti hati-hati. Yang perempuan maunya misalkan ketika berpacaran atau ketika sedang persiapan pernikahan lagi membicarakan sesuatu yang penting. Makanya dulu saya waktu berpacaran ya dengan istri saya lagi persiapan pernikahan gitu. Istri saya itu lebih memikirkan sesuatu tuh duduk diskusi bagaimana gitu ya. Saya tuh padahal gini, wah ini kesempatan kita berdua ini. Nah, beda. Ini pikirannya beda loh. Beda. Sementara istri saya memikirkan tentang ini gimana persiapan pernikahan. Kita harus menyiapkan gaun. Saya harus bergaun. Terus nanti bagaimana dengan rumah. Nah, kalau sudah ngomongin gitu saya pulang. Kenapa? Pusing saya. Gak kuat. Saya pusing. Udah pulang aja saya. Mumet saya gitu. Karena istri saya itu sedang mau membicarakan hal-hal yang sangat serius. Perbedaan-perbedaan itu bisa didalami dalam seminar atau hal yang lain. Tapi saya hanya menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki hal yang berbeda. Makanya kenapa ada buku Mars versus Venus gitu ya. Maka memang ada hal-hal yang berbeda. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini juga bahwa banyak karena berpacaran, terus kemudian terjadi kekerasan di masa mudanya, masa-masa pendekatan itu, ya. Ketika mereka mulai digital, ini sekarang undang-undang ITE juga sedang ramai juga tentang bagaimana ketika orang itu mulai mengalami pelecehan secara digital. Ya, jadi ini banyak korbannya nih, hari-hari ini juga banyak korbannya. Kemudian secara finansial juga mengalami yang satu akhirnya memanfaatkan yang lain. Kemudian kalau kamu tidak memberi, kamu tidak mencintaiku dan seterusnya. Akhirnya terjadi seperti penjajahan. Kemudian kekerasan seksual jelas bahwa banyak
hubungan-hubungan yang mana itu merusak masa depan mereka dengan hubungan-hubungan yang belum waktunya. Emosional, ya tadi misalkan kamu nggak boleh kumpul dengan si anak, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, banyak nggak bolehnya, ternyata itu mempengaruhi perkembangan emosi pasangannya. Kemudian kekerasan fisik, ya ditampar, dipukul, ditendang. Kalau beberapa hari yang lalu ada klip seorang anak yang mukuli perempuan yang cukup ramai, yang saat itu ini terjadi di mana? Di Indonesia atau di mana? Lagi ramai seperti itu. Ternyata setelah diselidiki itu terjadi di Malaysia. Ya, seorang perempuan gadis dipukulin ya dengan sandalnya itu ya. Bapak Ibu kalau dapatkan film itu atau klip itu, ini lagi ramai. Tapi ternyata itu ceritanya nggak sesederhana itu. Dari berita yang saya telusurin, karena saya pengen tahu ini beritanya seperti apa, ternyata adalah si gadis itu adalah adiknya. Jadi yang laki itu kokonya, yang gadis ini adalah adiknya, dia pukuli adiknya. Ya walaupun caranya salah dia pukuli. Kenapa? Karena dia meninggalkan mamahnya di rumah sendirian. Sementara dia janji akan menjaga mamahnya, kokonya pergi entah kemana. Ketika pulang mamahnya sendirian, adiknya malah pergi sama pacarnya. Ya, jadi ini kokonya marah dengan adiknya dipukulin gitu ya. Itu kisah di sana. Nah, kemudian juga stalking. Kalau kita istilah stalking itu kan mencari tahu gitu ya. Biasanya di Instagram mencari tahu gitu. Nah, Bapak Ibu juga di stalking, dicari terus. Kamu kemana sama siapa? Kamu kuliah apa? Waduh, wah repot nih. Lama-lama dia merasa tertekan juga, ya. Merasa tertekan. Ini kejadian-kejadian yang sering dialami oleh banyak pasangan-pasangan. Nah, sekarang saya akan masuk ke hal yang penting. Jadi begini, Bapak Ibu, bahwa mengapa kita harus menikah? Bukan harus menikah. Mengapa seseorang itu menikah? Banyak hal, banyak ya, yang di sini masih muda. Ada apa? Alasan apa? Untuk apa engkau pacaran gitu? Untuk apa engkau melakukan pendekatan? Untuk apa engkau berdekatan? Mulai tertarik satu dengan yang lain. Ini hal yang pertanyaan yang mendasar. Sehingga pertanyaan ini akan berefek kepada yang lain. Contoh, apakah harus sekarang kamu pacaran? Apakah berapa lama lagi kamu akan jomblo gitu ya, jomblo kan pacaran? Karena ada hal-hal tekanan sosial yang kita nggak sadar, atau standar-standar, prinsip-prinsip yang mana itu menekan kita, masyarakat menekan kita untuk kita, kamu sudah umur begitu kok nggak pacaran, kamu sudah seumur begini loh, kok nggak ada yang dekat dengan kamu. Ada begitu banyak, termasuk orang tua. Orang tua bisa loh menekan anaknya, nyonyo atau dedek, kamu ini kok nggak pernah punya teman lawan jenis ya? Jangan-jangan kamu ini udah sesuatu, nah kayak begitu ya. Jadi itu menjadi tekanan-tekanan tersendiri, sehingga ketika anak muda itu kemudian memutuskan untuk dia akhirnya berdekatan atau pacaran, dia nggak ngerti alasannya kenapa. Ya karena alasannya ada, cuman itu terlalu dangkal. Nah, ini karena teman-teman semua pacaran, saya juga pacaran dong. Terus kemudian, ya karena usianya segini, ya harus pacaran dong. Nah, itu dari mana gitu? Mama mencurigai aku karena mama ini tanya, kenapa kok aku tidak pernah punya teman lawan jenis gitu. Jadi banyak hal ketika orang tua akhirnya pacaran, mereka itu nggak tahu sebenarnya tujuannya apa. Tujuan apa dalam sebuah kedekatan ini. Bapak Ibu sekalian, kedekatan itu ketika tujuannya itu adalah membentuk keluarga. Yang percaya katakan amin. Membentuk keluarga. Tetapi ada pertanyaan yang menarik. Apakah pernikahan itu harus? Nah, ini pertanyaan menarik sekali. Saya seringkali tanya kepada pasangan, anak-anak muda.
Kalau saya seminar, saya tanya kepada anak remaja, saya tanya gini, apakah kamu harus menikah? Oh ya harus menikah kan, harus pakai ayat lah. Ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Ya oke. Memang berdua itu baik. Ya, Paulus pernah katakan itu. Tapi lebih baik enggak gitu. Jadi apakah menikah itu adalah keharusan? Tidak. Itu menjadi sebuah pilihan yang dimana kita juga tanya dengan Tuhan, apakah saya akan menikah? Dalam pernikahan itu adalah membentuk keluarga. Nah, setiap anak-anak muda, saya tantang dengan pertanyaan itu. Sama dengan ketika ada seorang ibu datang kepada kami berdua, nangis. Nangis. Kenapa? Karena anaknya kecelakaan. Artinya dengan pacarnya sudah berhubungan dan hamil 3 bulan. Kemudian mamanya datang kepada kami nangis. Gimana ini, gimana ini, gimana ini. Nah, mereka minta kepada kami untuk konseling pranikah. Tapi pemberkatannya nikah tidak di kami. It's okay. Waktu itu saya bilang karena dia adalah rekan pelayanan kami. Mamanya rekan pelayanan kami. Kemudian saya panggil anaknya atau anak dari teman saya ini. Pertanyaan kami, saya dengan istri saya adalah begini. Haruskah kamu menikah dengan dia? Ya, pertanyaan itu kaget sekali. Apakah dengan kamu sudah berhubungan, kemudian saat ini kamu hamil, apakah kamu harus menikah dengan dia? Apakah dia adalah pasangan yang Tuhan berikan kepada kamu? Nah, itu pertanyaan yang menantang sekaligus bagi saya adalah pilihan ini harus benar-benar secara iman percaya kita yakin bahwa itu memang dari Tuhan. Itu maksud saya waktu itu. Dan dia mengatakan dengan ya iya gitu. Yakin? Ya. Oke. Kita berdoa dan kemudian melakukan proses konseling. Saudara, proses konseling berjalan. Kemudian dia diberkati di gereja lain. Dan apa yang terjadi? Tidak ada 1 tahun terjadi pertengkaran lagi. Mereka pisah. Pisah belum bercerai. Mereka sudah secara emosional sudah pisah. Sebelumnya sudah anaknya lahir prematur, saudara. Kami doakan, saya gendong aja saya takut karena terlalu kecil. Dan kami doakan. Mereka akhirnya ada masalah yang begitu rumit karena keuangan, karena COVID lah dan sebagainya, pandemik. Mereka pisah untuk sementara. Saya dengan istri saya mencoba untuk menyatukan kembali, berdoa kembali. Tetap mereka tidak mau, mereka tetap aja berpisah rumah. Dan ujungnya terakhir ini yang menyedihkan kami adalah yang perempuan dipanggil Tuhan karena kena COVID. Tapi dari kesaksian dari ibunya, dia memaafkan dan dia ingin kembali dengan suaminya. Saudara, ini hal-hal yang antisipasi bagi saudara buat pemuda dan pemudi. Sebelum saudara Anda itu, kalian itu mau berpacaran, untuk apa pacarannya? Untuk apa pendekatannya? Untuk apa menikah? Itu hal yang penting. Apa untuk menggabungkan sebuah bisnis? Atau untuk meneruskan keturunan? Yes, banyak macam. Tapi saya akan tunjukkan satu dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Berangkat dari sini dulu. Bahwa Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, kalau kita melihat sebuah tujuan Allah, ketika pertama kali Allah itu menciptakan Adam, kemudian Tuhan berbicara kepada Adam,
lihat baik-baik ini secara perlahan-lahan. Bahwa Allah melihat bahwa kalau Adam sendirian itu enggak baik. Jadi untuk memenuhi sebuah tujuan, sebuah purpose daripada Allah, Adam itu kalau sendirian enggak baik. Gitu. Mampu atau tidak? Mungkin saja mampu, tapi kata-katanya tidak baik. Bukan Allah berfirman tidak mampu kalau manusia. Bukan berbicara tidak mampu, tapi berbicara tidak baik. Manusia itu seorang diri. Karena berbicara sinergi, berbicara sebuah kekuatan, berbicara sebuah kolaborasi yang luar biasa gitu ya. Akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya, ketika seseorang itu sedang pacaran, sedang mau menikah, look, the grand purpose, bahwa ini sedang melakukan sebuah tujuan Allah untuk saudara dan saya ada di muka bumi. Karena nggak baik kita sendirian. Nggak dikatakan nggak mampu, tapi nggak baik. Sehingga diperlukanlah seorang penolong. Dan saudara dan saya dipasangkan, atau saudara bertemu dengan pasangan sedang berdekatan saat ini dan mempersiapkan pernikahan itu. Di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 15 itu juga ditegaskan bahwa bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Dan jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri di masa mudanya. Saudara, keturunan ilahi itu jangan dilihat hanya anak. Sekali lagi, keturunan ilahi seringkali kita hanya tertutup dengan kata-kata anak. Kalau memang itu hanya dilihat dari anak, maka yang terjadi adalah begini. Jadi kalau nanti menikah, nggak punya anak, berarti kesatuan di antara kita ini bukan kehendak Tuhan dong. Atau ketika dia nanti ada masalah dengan keturunan, berarti begini, wah berarti ini bukan grand purpose-nya Tuhan. No, nggak begitu. Kita melihat keturunan ilahi, itu melihat harus perspektif yang lebih dalam, yaitu berbicara tentang apa? Multiplikasi. Katakan dengan sama-sama dengan saya, multiplikasi. Pelipat gandaan. Karena itu Tuhan katakan kembangkan, peliharalah di bumi ini. Jadi terjadi multiplikasi. Multiplikasi apa? Multiplikasi di dalam engkau bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan, apa yang kau kerjakan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Terjadi multiplikasi juga di dalam imanmu. Terjadi multiplikasi juga mungkin di dalam bisnismu. Multiplikasi. Kalau kita cuma melihatnya hanya keturunan, maka kita cuma gini, loh, saya nggak punya anak. Wah, berarti saya gagal dong. Berarti tujuan Allah menyatukan kita ini salah. Oleh karena itu begini saja yang kita cerai aja. Kita mencari sama-sama mana yang bisa melahirkan anak. Bukan begitu. Saudara, kalau kita cuma melihatnya di dalam keturunan ilahi, terjadi multiplikasi. Hidup kita menjadi makin bertambah. Urapan saudara multiplikasi. Pelayanan saudara multiplikasi. Saya yakin itu. Karena ketika saya menikah dengan istri saya, apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami terjadi multiplikasi. Walaupun kami takut, nanti kalau punya anak bagaimana ya duitnya, pelayanan kita akan terhambat, ini begini, nanti gimana begitu. Ketakutan-ketakutan di awal itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika kita menjalaninya, kami melihat ada multiplikasi dalam kehidupan ketika dua menjadi satu. Bapak Ibu sekalian, saudara, saya akan tunjukkan sebuah ilustrasi sederhana. Ketika di Amerika di sana ada satu penelitian di riset, ketika kuda pengangkut itu biasanya bisa memuat angkutan 2 ton. Sekali angkut dia akan mengangkut 2 ton muatan. Kemudian orang ini mencoba 2 kuda. Kalau 2 kuda ini masing-masing mengangkut 2 ton dan 2 ton, kemudian dia berjalan.
kemudian dia kembali lagi, ngambil 2 ton lagi, kembali lagi, ngambil 2 ton lagi. Maka maksimum ketika 2 kuda ini berjalan, dia cuma membawa 4 ton. Karena 2 ton dan 2 ton. Sangat luar biasa sekali ketika kuda itu disatukan dalam mengangkut 1 gerobak. Saya ulang. 2 kuda mengangkut 1 gerobak. Kira-kira berapa ton yang bisa diangkut oleh kuda itu? Saudara, bukan 4 ton lagi, bukan 6 ton lagi, bukan 8 ton lagi. Ternyata bisa mengangkut 16 ton. Dengan kata lain, ketika 2 menjadi 1, jadi ketika nanti berpacaran, ketika dekat, berpikirnya begini, engkau dan aku ada satu tujuan Allah yang akan terjadi dalam hidup kita, supaya kehendak Allah di muka bumi terjadi. Seperti di Kejadian pasal 1 ayat 28. Karena nggak baik saya sendiri. Maka hidup kita akan mengalami multiplikasi demi kerajaan Allah. Dan Allah dimuliakan di muka bumi. Oke, setuju? Jadi kaitannya dengan itu. Ini kalau dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, keluarga. Jadi tujuannya adalah membuat keluarga, di mana itu adalah representatif daripada Allah, yang mana ada kuasa, beranak cucu multiplikasi juga, memenuhi multiplikasi juga, menaklukkan itu berbicara tentang bagaimana mengelolanya. Saudara, ini grand purpose. Jadi pacaran, kalau anak muda di sini, pacarannya bukan karena aku ini cinta, aku seneng loh dengan dia, aku juga kayaknya cocok. Aduh, saudara, nggak begitu. Kalau kita ngomong cocok mencocokkan begitu, ya cocok mencocokkan, waduh, rasanya nggak begitu. Karena ternyata ketika kita 2 jadi 1, ketidakcocokan banyak, tapi kita bersinergi. Baik, Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan hari ini di dalam lewat aja nih. Ini saya akan masuk ke bagaimana kita berpacarannya. Oke, gini. Kita akan masuk di dalam Kejadian pasal 26. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Saya ikut membaca, Bapak Ibu juga baca. Ada sesuatu yang menarik di sini. Baiklah kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, ada yang aneh nggak dari ayat ini? 2 ayat ini ada yang aneh. Ada yang kurang. Ayo, apa kurangnya? Kurangnya adalah gambar dan rupa. Kan di atas tadi dikatakan bahwa menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Tetapi ketika ayat 27, rupanya nggak ada. Dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kan mestinya gambarnya dan rupanya. Ternyata rupa, keserupaan itu adalah proses. Makanya kenapa kita ini hidup di dalam mengikut Kristus, itu adalah mencapai pada keserupaan dengan Kristus, gitu. Sehingga targetnya adalah seperti Kristus, keserupaan. Itu adalah proses. Nah, demikian pula ketika seseorang itu mulai melakukan pendekatan, ya berpacaran begitu, maka nomor 1, ini ada 4 hal ya nanti. Nomor 1, dia harus bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Dari karakter Kristus itu bertumbuh dalam masa pendekatan dan persahabatan mereka. Sebetulnya ini bukan hanya ketika orang itu berpacaran,
tetapi juga kita sebagai suami istri semestinya. Semakin kita itu serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Orang yang menikah, atau orang yang sedang berpacaran, mereka akan melihat bahwa ada karakter Kristus nggak yang semakin hari semakin kelihatan pada pasanganku. Ketika dia berpacaran pun juga demikian. Nah, kemudian dalam bertumbuh keserupaan dalam Allah itu juga bagaimana hidup intim dalam kedekatan dengan Tuhan. Jadi bagaimana ketika mereka berpacaran, ya, ketika mereka itu mulai berdekatan, itu sesuatu yang dikatakan bagaimana hidupmu berdekat dengan Allah. Kita melihat begini ya, Bapak Ibu. Mungkin di sini ada para senior-senior saya yang menikah mungkin sudah lebih dari 20 tahun. Saya dengan istri saya ini menikah baru 20 tahun ya. Kami berpacaran ya. Perjalanan kami ini cukup unik, Bapak Ibu, cukup unik sekali. Kami dekat, saya kenal dengan istri saya itu di tahun 93. Kami berdekatan, menyatakan cinta itu pun di tahun 96. Dan ternyata di tengah perjalanan kedua orang tua istri saya itu tidak menyetujui hubungan kami. Sebelum kami putus, ya sebelum kami break, ya break itu dalam arti sudah, wah kayaknya sulit ini gitu ya. Saya nggak tahu gimana, saya tuh memberikan hadiah kepada waktu itu masih pacar saya, ya kan, memberikan hadiah satu di dalam kotaknya itu ada hati. Hatinya itu ada jumlahnya 77. Saya juga nggak ngitung, saya cuma nempelin hati itu aja, menunjukkan betapa saya mencintai dia, gitulah. Ya, terus kemudian di dalam perjalanan itu ketika kami break pun, waduh, apakah ini artinya bahwa kami harus menunggu sampai 77 bulan gitu? Karena istri saya itu ngitung, katanya tunggu kata Tuhan, 77. Wah, saudara, banyak liku-liku yang kami hadapi, yang sampai akhirnya finally kami tahu 77 bulan itu adalah terhitung dari hitungan yang ketika saya memberikan itu, dan ternyata 77 bulan berikutnya itu adalah kelahiran anak saya yang pertama. Itu exactly accurate. Wah, ini janji Tuhan nih, Pak. Wah, ini jadi saya melihat bagaimana kami bertumbuh. Karena ketika kami dilarang dengan dengan orang tuanya, yang kami lakukan adalah doa puasa dan doa ketemu di udara itu selama 4 tahun. Jadi setiap jam 7 pagi dan jam 10 malam kami ketemu di udara. Saya di kos-kosan, istri saya di rumahnya. Nanti setiap Kamis kami doa puasa bersama, ya. Terus kemudian kami ada mentor-mentor di sekitar kami yang menguatkan kami belajar mendengar suara Tuhan, saya tetap melayani, sementara keluarga dari istri saya itu bukan keluarga yang takut akan Tuhan, yang mana jelas-jelas menentang kekristenan. Tidak boleh ada doa di ruang makan, Alkitab tidak boleh ada di rumah. Istri saya nggak bisa ibadah waktu itu, sehingga kalau ibadah itu nyuri-nyuri, ya dia ikut ibadah kaum wanita. Ya, sementara saya nggak bisa ngikuti, masa Pak itu kaum wanita lah, saya kan laki sendiri di situ. Ya, dia cari ibadah kaum wanita. Kalau minggu saya letakkan rekaman di speaker, saya beli alat rekam, saya letakkan di speaker. Hari Senin di kampus saya berikan ke dia supaya dia mendengarkan firman Tuhan. Terus kemudian kami juga ketemu dengan orang-orang yang menguatkan kami berdua. Jadi pertumbuhan rohani karakter Kristus itu terjadi ketika kami makin dekat, itu pertumbuhan itu makin terjadi. Kalau seandainya berpacaran, yang ada terjadi adalah semakin jahat, semakin pelit, semakin begini, sudah doa lagi aja lah, gitu. Ya, jadi benar-benar kami hidup yang benar-benar mau dekat sama Tuhan, gitu ya. Nah, fokusnya kepada Tuhan Yesus dan bukan dan hidup kudus. Ya, apakah Yesus menjadi segala-galanya dan kita menjaga kekudusan atau tidak? Begitu. Jadi, saudara, ketika berpacaran pun
itu kita juga harus memperhatikan bahwa apa yang kita hadapi itu, apakah Yesus itu menjadi yang terutama. Nah itu bisa nggak kita menganggap bahwa Yesus itu yang utama? Ketika lagi mau melayani, terus kemudian pasangannya bilang gini, kamu pelayanan terus, ayo dong nonton sama aku. Nah gitu. Kalau nonton sama aku kan jarang, kalau pelayanan kan sering. Ayolah, kamu demi cintamu padaku. Nah, hal seperti itu konyol banget lah, gitu. Ya, bahkan saya dulu sering mengajak istri saya itu pelayanan bersama-sama. Kemudian dia berdoa, dia membantu ketika saya altar call, dia membantu di belakang saya. Itu waktu pacaran sudah kayak begitu. Istri saya ini dulu nggak suka anak-anak, Bapak Ibu. Nggak suka. Sementara saya pelayanannya anak. Istri saya ini sukanya remaja, anak muda. Nah, saya ini sukanya anak-anak. Dia kalau lihat anak-anak selalu berkata gini, ribet ini. Anak-anak lari sana, lari sini. Saya sampai suatu hari itu berdoa dengan Tuhan begini. Tuhan, ini pelayanan generasi. Kita bisa menyatukan bagaimana. Satu sukanya anak-anak muda, saya sukanya anak-anak. Saudara, Tuhan selalu punya cara yang ajaib. Istri saya tiba-tiba melihat satu KKR, satu klipnya Benny Hinn, kemudian dia juga ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, dia akhirnya sampai nangis, dan dia bilang gini, hatiku hancur aku. Aku sekarang nggak tahu kalau lihat anak-anak itu juga kok seneng gitu. Nah, sejak itu kami pelayanan anak-anak, kami bertumbuh bersama, buat alat peraga, gitu-gitulah. Jadi terjadi pertumbuhan. Istri saya waktu kami pacaran, dia tahu bahwa oh, saya harus waktunya retreat. Ini saya harus begini. Istri saya biarin. Dia nggak, waktu itu dia masih pacaran, kita juga, ya biarin, nggak apa-apa lah. Dia untuk Tuhan. Dia lakukan itu. Gitu ya. Jadi memang fokusnya hanya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan bersama itu harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Dilakukan bersama-sama. Kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat yang ke-18, Bapak Ibu sekalian, kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dua, ketika melakukan sesuatu, itu jadi bermanfaat. Multiplikasi gitu. Jadi Bapak Ibu, ketika saya memikirkan contohnya, mau menikah. Bapak Ibu, ketakutan saya menikah itu apa sih? Karena sepertinya beban itu terpikul di saya semua. Terpikul semua tuh. Kenapa? Waduh, rumah, nanti kan pihak perempuan akan masuk ke laki-laki, kemudian saya harus menyediakan biaya pernikahan. Wah, ini pusing itu. Tapi saya bersyukur, waktu itu pacar saya yang sekarang adalah istri saya, itu cara berpikir gini, ayo saya punya begini, gaji saya sekian, ayo kita hitung, nanti begini, nanti begitu. Kalau nggak cukup nggak apa-apa, kita sederhana saja. Jadi kita malah bersinergi. Saya punyanya ini, saya punya itu, ya udah begini saja. Diatur. Saya bersyukur, punya istri dia itu bersyukur. Kenapa? Karena mengatur keuangan. Kita sudah gini ya, dananya sekian, ayo sekarang kita mulai beli rumah. Bayangin ya Bapak Ibu ya, kita dulu cari rumah, iman saya itu di bawah 100 meter persegi. Udahlah kita cari rumah bekas, di bawah 100 meter persegi aja, cari di gang-gang nggak apa-apa kan murah-murah. Istri saya bilang, enggak, Tuhan sudah multiplikasikan kita ya, kita harus cari mimpinya tuh yang besar. Mimpi besar gimana? Akhirnya lihat di pameran perumahan. Belum nikah. Lihat, kita melakukan sesuatu itu berguna. Belum nikah. Kami lihat pameran, mau ngelihat rumah. Oh, ini rumahnya bisa dicocok. Kita sudah ngobrol, cocok. Ayo, tanda jadi. Berapa? Saya masih ingat. Tanda jadinya 1 juta waktu itu. Ya udah, tabungan saya habis 1 juta itu. Sudah. Jadi habis nih tabungan saya. Istri saya bilang, tenang. Loh, 2 minggu lagi kita harus memberikan uang down payment ini. Nggak apa-apa. Saya senangnya istri saya itu gini. Dia percaya bahwa ketika bersama-sama, itu
jadi sinergi dan melakukan sesuatu berguna. Jadi gaji semuanya itu ketika kami cari bank, kami mencari bank yang bisa menerima walaupun kami belum nikah, tapi diperhitungkan gaji kami berdua. Kok ya ada bank kayak begitu? Gaji kami dilihat, gaji yang istrinya dilihat, udah bisa gitu. Padahal kan kalau nggak menikah nggak bisa, nggak tahu ini bank apa ini, bank Samion atau apa, saya nggak tahu. Ya ada gitu, ada. Itu cara Tuhan yang ajaib. Terus saya bilang sama istri saya gini, nanti tiap bulan ini gajiku habis. Gaji saya cuma lewat, nyut gitu untuk bayar transfer, terus habis. Dia bantu. Wah, luar biasa. Jadi gini, ada sesuatu yang bermanfaat. Jangan nonton terus. Ketemu nonton, ketemu makan, ketemu apa belanja, shopping. Duitnya buat apa? Ya, jadi harus bermanfaat. Aktivitas sehari-hari dalam komunitas itu adalah bentuk nyatanya. Berbagi menceritakan visi dan masa depan bersama. Ayo kita ngapain ke depan? Nanti kita mau punya anak berapa? Kita selanjutnya bagaimana? Apa mimpimu? Saya sama istri saya punya mimpi. Ayo kita punya mimpi apa? Setelah menikah pun saya punya mimpi. Saya mau ada children center di Surabaya ini. Wah, ada tempatnya. Kami berdua itu mimpi. Kayak orang gila mimpinya. Tetapi ketika itu dalam Tuhan, hari ini, itu Tuhan wujudkan satu persatu. Jadi saya ini ada di tempat, di studio, di mana mini studio saya, kami, itu di tempat di mana ini mimpi kami. Gitu. Nah, gitu. Jadi harus ada pembicaraan yang bermanfaat, yang membangun. Bukan hanya ngomongin, gosipin orang, terus kemudian kamu kan dulu pacarmu dengan itu, kamu nggak berguna itu. Mari pikirkan masa depan. Kemudian temukan komunitas yang membangun, kan gitu, komunitasnya yang sehat. Ketemu dengan orang-orang yang berpikiran positif, yang memiliki iman yang kuat. Ya, jadi itu. Yang ketiga, nanti banyak tanya jawab nih. Apakah menolong dan sepadan? Coba periksa apakah pasangan, ini yang pacaran ya, apakah pasanganmu itu menolong engkau untuk bertumbuh? Bukan menolong, tapi menolong. Mendukung, membantu, memotivasi, dan mendoakan. Apakah pasanganmu seperti itu? Di tengah kita nggak punya duit, di tengah kita terpuruk, malah ditinggalkan. Atau didukung, dikuatkan, didoakan. Ya, itu yang terjadi. Kalau kita dalam pernikahan juga begitu, kita saling menolong, saling membantu. Gitu. Bukan uangku, uangmu. Enggak, kita bersama-sama, kita bersinergi. Kesepadanan ini penting. Ini yang seringkali bermasalah buat pasangan-pasangan muda atau orang yang sedang berpacaran. Why? Keluarga, pendidikan, pertumbuhan pribadi rohani, visi, kedewasaan, latar belakang, emosi. Kesepadanan itu tidak cukup hanya sama-sama Kristen. Saya ulang. Kesepadanan itu nggak cukup hanya gini, kamu Kristen, gua Kristen, sepadan. Nggak cukup. Kalau kita berbicara kesepadanan, maka sebelum menyatakan I love you, kita jangan terburu ngomong I love you, tapi kita nggak tahu siapa dia. Sama dengan pasangan yang baru ketemu dengan saya. Pak Tony, ternyata saya ini suka bangun pagi, istri saya bangunnya jam 12, jam 1. Itu bertengkar loh Bapak Ibu. Itu bisa membuat mau bercerai. Istri saya itu ternyata itu alergi debu. Jadi nggak bisa tidur kalau ada debu. Istri saya itu dulu dianggap orang kantor itu judes, disebut judes gitu. Atau jahat ketus. Loh kamu kan tahu. Ya, saya berpikir siapa tahu bisa berubah. Nah, mestinya jangan terburu-buru dulu. Jadi ayo, sepadannya di mana? Waduh, istri saya pewelitnya luar biasa, Pak Tony. Aduh, keluarganya itu. Nah, ini kita benar-benar harus hati-hati. Kesepadanan itu perlu penggalian. Oleh karena itu pengenalan. Pengenalan demi pengenalan. Pengenalan demi pengenalan. Makanya yang disebut pacaran itu pengenalan demi pengenalan. Akhirnya kita bisa tahu, oh kayaknya ini, waduh nggak bisa nih.
Kemarin di radio ada yang tanya kepada saya begini. Seorang ibu, dia telepon. Pak Tony, saya mau tanya, bagaimana cara mengubah suami saya? Kenapa, Bu? Suami saya ini, Pak, sehari-hari cuma lihat detik.com. Di sofa, lihat detik.com, lihat berita, ngomongin politik. Pak, suami saya itu loh, Pak, cuma lulusan SMA. Terus maunya ibu apa? Saya tuh pengen suami saya itu sekolah lagi, belajar lagi. Seperti saya ini loh, Pak. Saya ini S3, Pak. Jadi ternyata dia itu ingin supaya suaminya itu bisa sekolah lagi. Nah, ternyata secara pendidikan sebelum mereka menikah itu aja sudah istilahnya jomplang gitu. Nah, ini juga harus kita bicarakan. Bukan berarti, oh Pak, berarti kalau pasangan saya SD, saya S2 nggak boleh ya Pak. Bukan begitu. Tetapi ketika berbicara, komunikasinya rendah hati, saling menerima, saling bisa menguatkan, mendukung, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah gini, Pak, kamu cuma SD, ya nggak sepadan. Gitu ya. Jadi harus hati-hati betul. Kemudian mengembangkan kepadanan itu. Dalam kurun waktu berdekatan, bicarakan, menggali, bertumbuh bersama. Istri saya ini dulu mendukung saya. Waktu saya pacaran dengan dia ini, dia itu mendukung saya. Mendukungnya apa? Saat itu ada lomba, Bapak Ibu ya. Ada lomba mahasiswa keren berprestasi. Kerennya nggak enak, berprestasinya enak. Tapi mahasiswa keren berprestasi Jawa Timur. Nah, waktu itu salah satu surat kabar di Jawa Timur. Istri saya tuh bilang begini, waktu itu ya masih pacaran. Ton, kamu ikut. Buat apa? Enggak lah, nggak usah. Duh, Ton, kalau aku melihat ya, kamu tuh punya potensi. Kamu ikut. Enggak, aku nggak mau ikut. Wawancaranya bahasa Inggris. Terus itu dicek ini, males saya. Nggak usah ikut. Ton, kamu harus ikut. Enggak. Tiba-tiba dia bilang gini, Ton, aku mau ikut. Kamu ikut apa enggak? Nah, karena dia ikut, aku ikut. Kamu ikut? Ya sudah, aku ikut. Gitu. Dan ternyata dalam seleksi kami lolos 10 besar. Nah, pertama kali dalam keluarga besar nama saya ada di koran. Wah, heboh ya, wah heboh. Nah, ternyata Bapak Ibu, ujungnya adalah saya menjadi nominasi itu, akhirnya mendapatkan penghargaan itu. Mahasiswa keren berprestasi Jawa Timur saat itu. Kemudian selesai saya tanya sama istri saya waktu masih pacaran, kamu itu kenapa kok kamu ikut? Dia ngomong begini, aku ikut supaya kamu ikut. Aku ikut karena aku tahu kamu itu bisa. Aku ikut supaya kamu tuh nggak minder, kamu itu bisa berprestasi. Oh, jadi aku kalah itu menerima dan aku sudah siap kalah memang. Aku nggak apa-apa kalah, yang penting kamu juara gitu. Saya langsung, aduh. Jadi dia membawa saya untuk bertumbuh sampai hari ini pun kami sebagai pasangan suami istri, banyak sekali nih. Ini sekarang istri saya ini mendukung saya gini. Dia belajar terus. Saya tuh kadang begini, sudah tua belajar ya, kadang kelupaan, kadang waktu. Istri saya belajar sendiri. Halo, bisa kelihatan? Bisa tampak ya, masih tampak ya? Bisa tampak ya? Oke. Nah, ini nih. Nah, oke. Bisa kelihatan saya nggak ya? Papa kan suka masih kelihatan suara saya? Kedengaran, Mbak? Oke, sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang keempat sekarang. Ya, ini maaf ada trouble di studio. Ini yang keempat adalah kedekatan. Ya, kedekatan
ini adalah campur tangan Tuhan. Ya, artinya semakin Bapak Ibu ada di dalam bersama-sama dengan pasangannya, itu harus makin dekat satu dengan yang lain, semakin dekat ya. Nah, makin dekat, makin kenal gitu. Tapi bukan secara tubuh, bukan secara fisik ya, tapi lebih kepada jiwa, lebih begitu. Dan yang terakhir adalah dikatakan begini, melibatkan Allah penuh. Saya tidak diizinkan oleh orang tuanya istri saya waktu itu, saya melibatkan Allah penuh. Bayangkan Bapak Ibu, waktu itu, ya saudara sekalian, saya waktu itu sampai mamahnya itu bilang begini, Jenny, kalau kamu masih berhubungan dengan Tony, langkai dulu saya. Artinya nunggu mama itu nggak ada dulu, baru kamu boleh dengan Tony. Artinya kemungkinan secara manusia sudah nggak mungkin. Saya diisukan sebagai laki-laki playboy. Karena dikatakan, papa itu pernah ketemu saya memeluk seseorang. Saya juga pernah ditanyakan kepada, karena papa mama masih Konghucu, ditanyakan ke Kelenteng. Bahwa saya ini katanya api apa, nggak tahu besi atau apa, istri saya apa gitu, nggak cocok, nggak bisa. Gitu. Jadi kemungkinannya udah kecil. Sampai istri saya tuh bilang begini, Tony, kamu cari saja perempuan lain. Rasanya udah enggak mungkin. Saya nangis. Pada saat saya nangis, Tuhan tiba-tiba berbicara begini. Hati-hati dengan doamu. Kalau sampai doamu dijawab Tuhan. Itu hanya kalimat sederhana dari sebuah buku yang saya baca. Tapi itu menusuk saya. Saya bilang, berarti doa saya bisa dijawab Tuhan ya. Nah, saya doa Esther, saya doa puasa. Saya melibatkan Tuhan sepenuhnya. Bahkan seorang konselor hebat di Surabaya mengatakan kami harus putus waktu itu. Sudahlah kamu putus saja, tidak mungkin kamu udah. Saya nangis lagi. Selalu melibatkan Tuhan di dalam hubungan kami. Dan bersyukur sekali, luar biasa cara Tuhan. Ajaib, ya melibatkan Tuhan. Ini adalah kesaksian saya dengan istri saya waktu kami pacaran. Waktu saya pertama kali mau datang ke rumahnya, datang pertama kali untuk supaya diajak makan. Kemungkinannya saya diusir, sudah diusir pasti. Istri saya bilang gini, papi, dulu manggilnya belum papi ya. Tony, kamu nanti datang ke rumah ya. Iya. Kita harus menggunakan strategi. Strategi apa? Saya bilang, kita harus dengan strategi. Kamu harus berdoa dengan strategi, Tony. Bapak Ibu, saya berdoa dengan strategi, saya mengelilingi rumahnya 7 kali. Saya kelilingin rumahnya 7 kali. Tapi lingkaran kecil dan lingkaran besar ya Bapak Ibu ya. Jadi lingkaran kecil, nanti lingkaran besar. Kalau saya lingkaran kecil terus, saya akan ditangkap oleh security. Karena dianggap saya sedang mengamati melakukan pencurian di rumahnya dia. Jadi saya lingkaran kecil, lingkaran besar, sambil berdoa Bapak Ibu. Serius. Saya begitu masuk, itu ketemu dengan mamahnya, ketemu papahnya. Itu mamahnya langsung bilang gini, "Loh Tony, masuk Tony." Kaget saya. Nggak diusir. Kok nggak ditendang saya? Ternyata itu cara Tuhan yang ajaib sekali. Dan mulai hari itu, rumah itu terbuka, orang tuanya terbuka, sampai kami pada pertunangan, sampai kami menikah dengan indah, dan sampai hari ini, dan saya tergolong menantu yang dicintai oleh mertua saya. Ya, kenapa? Karena saya paling bisa mengajak bercanda dengan mertua. Kalau ada acara nggak ada Tony, katanya sepi. Saya ini membawa suasana, tapi saya percaya bahwa itu karena membawa Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera di rumah orang tua istri saya sampai hari ini. Itu yang mungkin saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga memberkati. Kalau ditanyain antara love versus faith, jangan ditandingkan, ya.
Karena cinta itu juga memerlukan iman, percaya kita, menghasilkan cinta Kristus yang sempurna untuk kita bisa mengasihi, menerima calon suami atau calon istri kita, termasuk sebagai suami dan istri. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Pak Tony yang sudah memaparkan materi kita pada malam hari ini. Nah, itu ya tadi ya sudah kasih tahu bahwa faith dengan love itu jangan ditandingkan. Karena faith butuh cinta, cinta juga butuh iman pastinya ya. Oleh karena itu kita saat ini sedang masuk dalam pertanyaan. Biasanya sih kalau masuk pertanyaan biasanya nggak ada yang nulis pertanyaan. Biasanya, tapi kan malam ini kan hari pertama. Hari pertama tuh pasti banyak banget yang nanya, cuma belum sempat. Jadi saya kasih waktu, silakan Bapak Ibu untuk boleh menuliskan pertanyaan Anda. Silakan Anda bisa tulis tombol chat. Apa sih yang menjadi pertanyaan Anda kira-kira tentang iman? Bagaimana mungkin mempersiapkan pernikahan atau wah gimana sih cari yang benar-benar cocok? Wah, itu boleh bertanyakan lah ya. Itu sebenarnya saya yang nanya apa pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan Pak Tony. Boleh Pak Tony kita mulai dulu pertanyaannya. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk dan saya tetap mengundang Bapak Ibu semua untuk boleh menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat ya. Ya, Pak Tony, ada pertanyaan dari Pak Henry saat ini. Tadi kan Bapak sempat memaparkan data ya Pak ya, data tentang orang pacaran mungkin ya. Datanya kok katanya jauh banget ya. Dari tahun 2016 lalu 2017. Apakah data tersebut ratingnya semakin meningkat atau menurun? Sebab sudah sangat jauh rentan waktunya sudah hampir 6 tahunan juga Pak. Mohon pencerahannya agar para penggiat bisa mengantisipasi dengan mencari dan juga mencari solusinya. Terima kasih. Silakan Pak Tony. Dari data Pak, memang saya mendapatkan di 2016 dan 2017 ya. Tetapi kalau melihat kecenderungan semakin hari apakah semakin baik atau semakin buruk? Semakin hari semakin buruk Pak. Karena kalau dilihat contoh dari tingkat virginitas saja, contoh ya, bahwa saya nggak memasukkan data itu di sini bahwa apakah ketika diwawancara, apakah saya melihatnya bahkan ketika live ya, ada beberapa secara acak tentang ditanya tentang virginitas, apakah virginitas itu penting dan sebagainya, dan mereka banyak menganggap itu nggak penting. Dan ketika ditanya, maaf kalau memang mau jawab silakan jawab, kalau enggak silakan nggak dijawab, dikatakan apakah Anda masih virgin. Dan pertanyaan itu banyak yang menjawab juga dan mengatakan kalau zaman sekarang itu virginitas sudah nggak penting lagi. Dan ketika ditanya gaya pacarannya ya mereka kebanyakan sudah nggak virgin. Dan artinya gaya-gaya pacaran itu yang saat ini terjadi semakin hari semakin buruk. Bahkan gaya orang untuk mendapatkan pasangan atau mereka akhirnya berjalan dengan pacar itu sekarang lewat media sosial itu menjadi sarana yang sekarang banyak dipakai oleh orang. Sehingga ada perbedaan foto dan sebagainya, dan di situ banyak penipuan-penipuan, dan itu yang membawa terjerumusnya banyak orang. Kadang ya, Bapak, saya juga melihat kondisi-kondisi sekarang ini, contoh ketika kami melakukan seminar atau mengadakan tentang love, sex, and dating di beberapa sekolah di Surabaya, itu juga fakta di lapangan ketika mereka bertanya dan sebagainya, itu cukup mengerikan. Karena ditambah lagi sekarang bukan hanya bertambahnya pacaran saja, tetapi tentang orientasi seksual juga cukup memprihatinkan, Pak. Mereka bisa menyatakan diri mereka sebagai gay atau lesbian. Dan sekarang ini fenomena yang baru mereka menyebutkan dirinya non-gender. Atau disebut mereka, apa ya waktu itu ya? Mereka tidak menyebutkan bahwa dirinya laki-laki atau perempuan. Namanya saya lupa, namanya apa gitu. Bukan. Kemarin saya tanya anak saya juga, istilahnya malah saya dapat dari anak saya. Karena ada konselor sebuah sekolah lagi ngobrol dengan saya gitu. Jadi mereka tidak orientasi di perempuan, tidak diorientasi laki-laki. Itu sangat tidak alkitabiah ya. Kenapa? Karena kita itu berbicara bukan hanya posisi itu orientasi seksual, tetapi berbicara masalah keturunan aja. Kalau memang secara physically itu pasti nggak terjadi antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan pasti nggak terjadi.
Gitu. Jadi kalau ditanya data statistik, oke, terima kasih buat masukannya. Bahwa mungkin data itu Pak 2016, 2017. Tapi kalau ditanya sekarang apakah lebih parah? Yes. Pengaruh media cukup kental, Pak. Cukup besar sekali. Oke, Pak. Baik, Pak. Mungkin istilahnya non-binary, Pak ya. Non-binary Ya, itu ya, adalah, non-binary, betul. ya, Non-binary. non-binary itu istilah yang belum menentukan, menolak untuk menentukan gender ya. Ya, artinya akhirnya mereka sepertinya punya hak untuk menentukan nanti saya mau jadi apa dan mau bagaimana. Iya, baik Pak. Ada satu pendapat Pak, atau mungkin juga Bapak mungkin bisa share ini dari seseorang bernama Desi. Dia mengatakan sudah mati rasa sama pasangan, anak sudah 2, makin kesini semakin kerdil iman karena semua nggak bisa dan terkekang awal pacaran. Seperti Pak Tono makin kesini makin parah, suami kelakuan tambah campur tangan, mertua bikin makin runyam. Jujur saya udah nggak mau lagi perbaiki rumah tangga saya, Pak. Udah jenuh katanya Pak dengan masalah-masalah itu saja, Pak. Bagaimana mungkin Pak Tony bisa memberikan sedikit masukan, Pak, mengenai hal ini? Ya, ya ini mati rasa sama pasangan ya. Nah, anak sudah 2 ke sini. Bapak Ibu begini. Kalau kita mengandalkan perasaan, yang artinya begini ya, Bapak. Saya melihatnya bahwa apakah ini contoh ya. Pertanyaan ini juga akan menjadi perenungan kita bersama-sama. Apakah kita sebagai suami istri, terus kita kemudian berkata kepada pasangan kita, aku sudah enggak, apa itu istilahnya gini, ilfil. Orang kalau ngomong kan biasanya ilfil, hilang feeling gitu. Perasaannya bagaimana? Saya menganut ada satu kebenaran yang kami selalu pakai adalah segitiga itu, Pak. Bahwa ketika hubungan renggang jauh ya, karena banyak faktor mestinya. Ya Mbak, itu komunikasi, kesibukan lah macam-macam. Tapi ketika hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, sebetulnya kasih itu atau kedekatan kita dengan pasangan kita akan makin dekat. Orang akan mengatakan begini, itu hanya teori saja, Pak. Saya juga melakukan itu, suami saya juga melakukan itu, toh saya tetap ilfil aja gitu. Saudara, kadang yang terjadi pada diri kita adalah keegoisan dan kekerasan hati kita. Ketika kita tidak mau membuka diri kita merasa luka terus karena dilukai oleh pasangan kita dikecewakan oleh pasangan kita. Sehingga kita dengan pilihan kita memilih kita untuk menutup. Memilih untuk menutup. Dan contoh dari seseorang misalkan mengatakan, ya aku memilih untuk tidak mau berusaha dan mengembalikan kasih itu, dan aku tidak mau lagi memutuskan untuk kembali mencintai dia. Jadi kembali lagi kepada pilihan demi pilihan. Contoh emosi ini adalah begini, Pak. Emosi itu awalnya bisa spontan. Ketika kita ditinggal oleh seseorang, kemudian kita sedih, itu spontan. Tetapi tahap berikutnya maka akan masuk kepada pilihan. Saya mau tetap sedih, saya mau tetap apa yang akan Anda pilih. Tetapi untuk beberapa saat memang itu natural. Natural dalam arti bahwa ketika kita ditinggal orang, ya kita akan sedih, orang yang kita cintai. Ketika kita bertemu dengan orang yang itu impresinya bagus, ada kesan bagus, kita mencintai. Ketika orang itu menolong kita menjadi suka dengan orang itu. Awalnya bagus, tapi berikutnya itu choice. Termasuk bagaimana saya senang, bagaimana saya sedih, bagaimana saya kecewa. Gitu. Jadi ya keputusan dikembalikan kepada pasangannya. Mau terus mempertahankan perjanjian itu dan terus berusaha atau bagaimana? Iya, terima kasih Pak Tony. Ini Ya. ada satu pertanyaan Pak masuk ke DM katanya Pak secara pribadi, dia mengatakan bahwa halo Pastor Tony, bagaimana dengan pasangan yang belum menikah saat menjalani hubungan pacaran? Dalam perjalanan pengenalannya mengetahui bahwa pasangannya itu adalah pribadi yang sangat tidak sepadan. Baik dari segi pendidikan, status ekonomi, dan level kerohanian. Bahkan karir pekerjaannya, kalau orang Jawa bilang jomplang, Pak. Nah, tapi tetap mempertahankan hubungan tersebut, bahkan memaksakan diri untuk akan menikahi pasangan karena tekanan umur.
Karena ada lingkungan, bahkan pengaruh dari media sosial. Dengan harapan, hidupnya tuh akan semakin berbahagia setelah menikah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah betul Pak pemikiran tersebut? Kalau misalkan tidak, mungkin apa masukan dari Bapak, Pak? Silakan, Pak. Jadi begini, saya mempertimbangkannya lebih kepada, ya memang secara rohaninya perlu kita pertimbangkan. Itu yang pertama, karena saya sebagai hamba Tuhan selalu ngomong tentang bagaimana secara rohaninya. Ada damai sejahtera enggak? Apakah toksik enggak? Apakah pertumbuhan rohaninya bagaimana? Anda sendiri bagaimana? Pasangan sendiri bagaimana? Itu adalah observasi awal sih. Kemudian setelah itu baru kita melihat logika, karena cinta nggak bisa hanya sekedar kita, oh nanti aku menikah dengan dia akan bahagia. Pertimbangannya adalah begini. Saya sering bicara ketika konseling pranikah, bahwa pernikahan itu adalah menghabiskan lebih dari separuh umur kita. Menghabiskan separuh dari umur kita. Seandainya dia menikah umur 25, 26, maka sisa hidupnya itu ketika dia menikah, maka sisa hidupnya itu akan lebih lama dibandingkan hidup ketika lajang. Sehingga kebahagiaan itu bukan sekedar mimpi, tapi kita lihat juga dengan logika, bisa nggak saya bisa berbahagia? Dengan pacaran yang ada, itu ada kesempatan untuk melakukan approach, pendekatan, cara bicara. Ini coba buat case-case. Misalkan gini, saya mau investasi. Ketika saya mau sekolah, ketika nanti punya anak. Memang perasaan kita akan nggak tega, Pak. Pasti. Karena gini, semak di dalam True Love Weight itu ya, yang istri saya dalemin juga, itu seperti lem yang dilekatkan antara dua kertas, Pak. Ini ketika dilem, ini makin dekat, ini semakin sulit dibuka. Kalau ataupun ini dibuka, maka akan ada luka-luka. Makanya saya pernah ngomong dengan orang yang pacaran dengan toksik. Putusin. Saya pernah ketemu dengan orang pacaran yang sudah begini, Pak. Ini contoh. Mereka pacaran dan mereka sudah berhubungan seks. Kami datang berdua dengan istri saya. Ceritanya awalnya mereka baik-baik saja. Ternyata hubungan seks mereka diketahui oleh orang tua si laki. Kemudian mereka sudah pacaran cukup lama, mereka sudah bekerja, mereka cukup dewasa. Nah, ketika itu yang laki bilang begini, aku harus ngikuti mama. Kata-katanya begitu. Saya harus ngikuti mama. Mama maunya kita putus. Mama maunya kita itu nggak berhubungan lagi. Mama mau supaya aku pulang. Mama aku mau supaya begini. Mama semua. Kemudian kami kumpulkan mereka berdua. Dan saya ngomong, kemudian yang perempuan bersama istri saya, yang laki bersama saya. Saya tanya gini kepada yang laki, maumu apa? Dia bilang gini, sambil tertawa, Pak. Mau saya masuk surga, Pak. Dengan kaitan dengan ini loh. Ya saya maunya, saya ngikutin mama, Pak. Saat itu begitu, istri saya juga dengar. Istri saya cukup keras, Pak. Putus. Istri saya bilang, putus kamu. Wah, yang perempuan kaget, Pak, dengan keputusan itu. Karena dia kan sudah belum hamil, tetapi mereka sudah berhubungan. Putus. Kenapa? Toksik. Ini nggak dewasa. Kemudian dia akan menjadi imam raja dan nabi seperti apa? Dia mau ngikuti mamanya. Kamu menikah, rumah tanggamu bisa kacau. Jadi kami cukup tegas waktu itu, kami minta dia putus. Jadi istri saya mendampingi yang perempuan terus selama beberapa minggu. Dan yang laki hilang, Pak. Sudah sama mamanya, sudah nggak tahu, mungkin juga masih menyusu pada mamanya mungkin gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi ini nggak dewasa banget. Gitu. Nah, ini lebih baik daripada nanti menikah jadi neraka itu. Makanya teman saya pernah menulis satu buku, ya, murid sekolah minggu saya sekarang sudah penulis hebat. Menikah adalah neraka. Tapi sebetulnya hanya pancingan aja bahwa sebenarnya pernikahan itu bisa menjadi surga.